diduga dijadikan tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia ilegal. Sebuah rumah di Kampung Babakan Tipar RT 02 RW 6 Desa Susukan Kecamatan Campaka digerebek unit PPA Satreskrim Polres Cianjur. Saat petugas datang, Yuliana, salah seorang CPMI, sengaja disembunyikan di dalam toilet. Warga Desa Tiwugalih, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat itu dijanjikan akan diberangkatkan ke Turki. Ceritanya seperti apa Teteh bisa ada di Cianjur? Kalau dia kan mau ke Turki. Turki. Terus Nggak tahu kabar-kabar dari teman katanya ke Erbil. Tapi kalau saya kan niatnya kerja memang dari rumah. mau kerja ya? Teteh maksudnya sampai ke sini itu lewat mana itu kenalnya? Dari agennya sendiri. Agen sendiri. Sponsornya kan kerja di sana. Oh ini. Teteh udah berapa lama di sini? Seminggu. Teman saya kan pengennya yang resmi. Resmi ya. Oh Teteh janjiin resmi ya? Iya, katanya resmi. Sementara Rosnawati alias Rosa asal Makassar, Sulawesi Selatan berhasil kabur saat mengetahui akan dikirim ke negara penempatan Erbil. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Ya, jadi saya akan ceritakan kronologinya. Nama saya Rosa, saya dari Makassar ya. Kenapa saya bisa sampai proses ke Cianjur dan saya stay di sana itu 10 hari kurang lebih. Itu awalnya saya di Batam dikirimkan tiket pesawat karena kan saya tertarik jobnya katanya ke Turki ya kan. Dan diiming-imingi dengan uang saku ya kan. Uang saku itu nilainya hampir 10 juta di luar tiket. Jadi setelah itu dikirimkan tiket pesawat, saya berangkat sampai di Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta. Jadi saya pertama kalinya ke Jakarta ya, dijemput sama Pak Bambang. Setelah itu saya dibawa ke Cianjur. Nah, setelah sampai di Cianjur itu di rumah handle namanya Pak Bambang, penampungan di situ ada anak 2 orang namanya Suci sama Rani ya kan. Setelah beberapa hari mereka cerita-cerita katanya itu ada negara Erbil juga. Jadi di situ saya mulai ragu kan. Jadi saya searching. Ternyata memang itu zona merah yang tidak boleh ada pekerja yang maksud ke daerah itu. Makanya saya jadi ragu. Nah, karena saya ragu, jadi saya mulai chat Pak Dodi. Pak Dodi ini posisi dia di Banten katanya tinggalnya. Jadi saya chat, saya bilang, "Pak, tolong saya mau mengundurkan diri karena saya tidak jadi proses untuk berangkat ke Turki ya kan, karena ini sudah tidak transparan katanya ke Turki, ternyata ini ada desas-desus ke Erbil. Tolong totalkan berapa biaya pengeluaran Bapak, saya mau tebus, saya mau ambil dokumen saya yaitu paspor, tolong serahkan sama saya." Langsung dia bilang, "Oke, tunggu saya ke sana akan klarifikasi dan saya akan selesaikan uang saku kalian. Kalau Rosa mau mengundurkan diri, pikir-pikir dulu dan bilang dulu sama Pak Andi, saya tidak melarang," bilangnya kayak gitu. Ya oke lah. Setelah datang Pak Dodi itu klarifikasi. Tapi dari situ saya pertamanya sudah mulai agak sedikit yakin ya. Agak sedikit yakin, tapi banyak anak-anak non dan teman-teman yang lain kayak semacam ragu gitu untuk melanjutkan prosesnya. Tapi saya awalnya ya tetap ya udahlah, udah terlanjur mau proses kan, jadi aku baik-baik aja gitu kan. Setelah itu katanya mau diterbangkan hari Minggu. Nah, hari Minggu, jadi kita itu 2 hari sebelum hari Minggu itu kita udah masa tenang nih ya. Tapi handphone diminta diambil sama anak buahnya Pak Bambang, itu namanya Koko. Itu handphone kami diambil. Jadi saya punya 2 handphone itu diambil semua. Katanya supaya tidak banyak masalah atau terlalu banyak dengar berita-berita dari luar. Saya oke lah. Ternyata pas sore hari itu kita diantar Koko, katanya mau pulang ke rumahnya Pak Dodi di Banten, menunggu di sana. Setelah sampai di jalanan di Tanjung Priuk, katanya kami turun di sini dengan saya, ada kawan satu dari Bekasi dengan yang dari Jambi itu. Nah, jadi sampai di Tanjung Priuk kami diturunkan, katanya mau dijemput Pak Dodi 20 menit kemudian, handphonenya jangan dibuka dulu. Nah, di situ sambil makan, saya curiga ternyata handphone kami itu sudah dirusak, kartunya diambil, jadi memang sudah tidak bisa digunakan lagi. Kami curiga ada apa ini ya kan, handphone dirusakin ya, jadi di situ perasaan udah tidak enak. Nah, karena kita nggak dijemput-jemput sampai jam 1 malam, akhirnya saya memutuskan menelpon taksi untuk menuju ke rumah kawan saya untuk istirahat malam itu. Jadi sampai hari ini Pak Dodi tidak ada itikat baik sama Pak Bambang untuk mengembalikan paspor saya, makanya saya speak up
ya. Karena saya chat Pak Bambang, saya malah diblokir. Padahal saya minta baik-baik paspor saya, tolong kembalikan. Saya akan ganti kerugian uang tiket pesawat dengan uang pesangon yang DP 1.500.000. Itu niat saya kembalikan itu. Bahkan saya ngomong baik-baik, saya tidak ada kesalahan. Kenapa kami diperlakukan seperti ini, ya kan? Dokumen ditahan, handphone saya dirusak, jadi saya nggak terima. Tolong Pak Dodi, Pak Bambang, itikat baiknya kembalikan dokumen saya, karena menahan dokumen pribadi semacam paspor itu adalah bentuk kejahatan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Rumah mewah yang dijadikan penampungan tersebut milik Bambang asal Indonesia Timur. Patroni Alfian, Berita 5 mengabarkan.